Di kepalanya itu yang ada adalah ketakutan, dendam, dan salah persepsi tentang kepemilikan. Maka di ujung surat Al-Baqarah itu diajarkan tentang lillahi ma fis samawati, yaitu semuanya itu punya Allah, kita nggak punya apa-apa. Langit, yang di langit, di bumi, anak, pasangan, ginjal, telinga itu punya Allah. Karena orang yang terjajah itu semuanya diaku punyanya. Mali kata Rasul. Ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku. Sehingga terjadilah bahaya keserakahan sebagaimana tudingan dari malaikat terhadap keturunan Adam alaihissalam. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah yang akan diturunkan di muka bumi itu adalah orang yang tukang tusuk, tukang bunuh gitu kan. Akhirnya anaknya Nabi Adam juga saling tusuk. Gitu. Anaknya Nabi Nuh juga enggak taat, istrinya Nabi Lut juga taat dan sebagainya. Nah, surat yang ketiga namanya Ali Imran. Itu untuk memperbaiki akhlak, karakter building. Nah, nanti contohnya yang berhasil itu kayak keluarga Pak Imran, kakeknya hebat, anaknya hebat, cucunya hebat, kira-kira begitu. Yang hatinya tidak menyeleweng, sehingga dikasih doa bocoran Ali Imran itu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Jadi ya Allah berilah petunjuk dan jangan zehon, qalbu ini menyeleweng lagi. Jadi akhirnya dicetak perbaikan karakternya. Jadi setelah rusak diperbaiki. Setelah diperbaiki, maka banyak doa-doa doa-doa para nabi itu jadi wiridnya orang yang sudah tinggi tingkat tasawuf ya, setiap Jumat sore karena sudah banyak doa-doa. Nah, setelah mengetahui perbaikan karakter, diajari oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana memimpin dengan baik. Karena kalau tidak tahu kepemimpinan, nanti kita jadi budak terus seperti surat Al-Baqarah. Jadi di situ diajarin kepemimpinan pribadi, kepemimpinan organisasi kecil menurut keluarga, sampai diajarin yang qawam seperti apa, ar-rijalu qawwamun 'ala nisa, sampai organisasi yang besar yang namanya negara. Di situ disebutkan dalam surat An-Nisa itu adalah bahwa ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, sampai ngurus negara itu diajarin dalam surat An-Nisa. Maka budak-budak pembantu rumah tangga di zaman Rasulullah SAW memiliki kapasitas kepemimpinan. Ciri pemimpin yang baik itu adanya menyelamatkan anggota terlemah. Jadi kalau tidak bermaksud menjadi, kalau komandan itu pulang kemudian ditanya mana pasukannya hilang semua, itu tidak bagus komandan. Dia harus berusaha menyelamatkan pulang anak buahnya. Maka komandan pemimpin yang baik dalam surat An-Nisa itu cirinya bisa menyelamatkan anggota terlemah. Siapa itu? Anak yatim yang tidak punya backup, tidak punya backing. Anak yatim perempuan. Maka kemudian diajarkan di situ. Nah, setelah selesai surat An-Nisa, kita belajar surat Al-Maidah. Apa surat Al-Maidah itu? Kode etik kepemimpinan. Sehingga mulai belajar cara makannya itu tidak makan seperti binatang. Bangke dimakan, kayak buaya itu. Bangke dimakan. Terus tidak disembelih. Dipukul, dipupuk kayak orang di Batak itu dikasih makan anjingnya, dimakan di rotan, habis itu dikarungin pentol, terus meninggal, mati, anjingnya khususnya nanti dimakan karena sudah isi pelotan lemak. Itu apa namanya caranya orang Batak itu. Ada B2, ada B3 kan gitu. Itu kita diajarin di dalam surat Al-Maidah ini kode etik mulai dari cara makannya, table manner, supaya tidak sama dengan makan hewan dan makannya budak. Cara makannya itu nanti diajarin.
nanti di dalam hidangan, jadi yang disebut al-maidah itu bukan taker biasa, Pak. Al-maidah itu makanan yang VVIP, sudah very important person. Ini tak boleh masuk, saya masuk pemimpin presiden itu namanya al-maidah, hidangan para raja. Kita makan bareng biasa itu bukan al-maidah. Al-maidah itu cara makan para pemimpin. Maka nanti setelah pelajaran cara makannya, nanti diajarin kode etik, bagaimana supaya berwibawa, bagaimana supaya menjaga kekuasaan, setelah mendapatkan keuntungan nggak diambil lagi, itu namanya al-maidah. Maka sahabat-sahabat itu yang namanya budak pembantu rumah tangga itu jadi pemimpin, bukan jadi budak lagi. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kini diajari. Maka kata saya tutup, Quran itu bisa mengangkat derajat seperti zaman Rasulullah, diangkat derajatnya semua atau dibanting. Hanya kalau lagi mau ada hutang, ada yang mau melahirkan 4 bulan baru baca. Quran itu untuk mengangkat derajat. Nah, di dalam surat Al-Maidah itu diawali dengan pembinaan dari Allah kepada kita untuk menepati janji. Karena pemimpin yang paling hebat itu yang mampu menepati janji. Aufu bil uqud. Lalu nanti cara makannya jangan seperti makannya binatang. Juga nanti diajarin bagaimana caranya jangan sampai makan seperti budak. Nanti di dalam arku. Maka pemimpin yang hebat itu istilahnya itu lapar duluan pengen belakangan baru itu disebut pemimpin. Kalau pemimpin ke arkuan di anak buah itu belum sampai syarat al-maidah. Kira-kira itu. Lalu di sini diajarkan tentang bahwa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam. Jadi kode etik kepemimpinan itu lengkap di dalam Islam. Sejak Islamnya zaman Nabi terdahulu. Tapi karena kita ditipu oleh orang-orang yang disebut ahlul kitab, mengaku ahlul kitab, maka kita kemudian tertipu bahwa Nasrani itu ya agama langit juga. Terus nabinya Isa, terus kitabnya Injil itu tipuan-tipuan. Karena Injil itu punyanya orang Islam, Nabi Isa itu Islam. Gitu. Taurat itu punyanya orang Yahudi. Nah, kemudian Nabi Musa itu punyanya orang Yahudi, itu tipuan. Nanti dibahas di Quran itu. Dalam Al-Baqarah itu diperbaiki. Sehingga kita tuh minder ketemu orang Nasrani, Yahudi, minder. Gitu. Karena kita tidak tahu cara bagaimana menegakkan kepemimpinan. Maka ada orang yang menggunakan pada ayat yang kelima itu tidak apa-apa kawin sama orang Kristen, kan gitu. Ini ayatnya, nggak begitu. Yang disebut ahlul kitab ini nanti surat Al-Maidah ayat yang kelima itu jumto, surat Ali Imran ayat 113. Nanti dijelaskan bahwa nggak sama ahlul kitab itu ada yang jujur. Nah, ini surat Ali Imran ayat halaman ke-64. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana'al laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Jadi kalau ada orang seenak-enaknya pakai surat Al-Maidah ayat 5 jarang bagi akabin dengan Kristen dengan Nariara boleh menikah dengan ahlul kitab? Enggak, bukan begitu. Ahlul kitab itu ada yang Islam, ada yang ngaku-ngaku ahlul kitab. Nanti dijelaskan utul kitab, ahlul kitab dan sebagainya. Jadi zaman dulu itu ada orang yang ngarang tentang hukum,
ada yang ngarang tentang politik, ada yang ngarang tentang ekonomi. Itu kitab namanya. Nanti ada landasan ideologinya. Ada yang pakai Injil, ada yang pakai Taurat, tapi itu palsu-palsu. Itu yang disebut menulis-nulis. Dan di zaman sekarang masih ada alul kitab, bikin kitab tentang teori ekonomi dan sebagainya, terus ngaku ini paling benar, padahal prinsip dasarnya menggunakan prinsip dasar Karl Marx, komunis tapi ekonomi. Tinggal bertambah ya. Jadi orang tertipu atau bicara politik, kemudian landasannya itu adalah landasan yang penting menghalalkan semua cara. Bukan dari Quran, beri dengan ayat-ayat dan sebagainya. Itu namanya kitab. Ahlul kitab si nulis kata tak pada si jujur bisa jujur. Nah jadi ahlul kitab ini bukan semata-mata orang Nasrani, orang Yahudi, tapi siapapun yang melakukan itu, maka yang bisa menikah jujur. Bahkan nanti di Al-Quran dikatakan tidak boleh orang beriman itu menikahi orang musyrik walau a'jabatku, walaupun kita tuh terpesona akhlaknya, attitude-nya bagus, tampak, soki, nggak boleh. Gitu. Lebih baik menikahi hamba saya dibandingkan kau menikah sama orang. Kan kadang zaman sekarang itu orang pingin anaknya mancung, kabin, ya kan, kafir. Ya biar biasa nggak kawin, suruh baca syahadat, waktu akad nikah. Tuh tipu menipu tuh model begitu. Nanti bagaimana dia jadi kawam? Cek ibu aja, terus istrinya bagaimana menjadi solihat qanitat hafidat, suaminya belum punya ilmu kawam. Itu yang salah orang tuanya. Itu hanya pengen kelihatan mempesona. Maka terakhir pada ayat yang kita baca ini diajari sampai kemudian kita melakukan taharah, tauhir, bersih, tauhid Pak, tauhir bersih, belajar wudhunya, belajar apa. Orang Islam tuh keren, bersih, mengagumkan. Kalau sedang di dalam hidangan VIP tidak tanggung, karena diajarin surat Al-Ma'idah, rebelnya benar mengerti, tapi tidak ikut-ikutan orang karena gaya-gayaan pas makan tangan ganjil, pas minum wine nggak ada, nanti diatur sini malah juga dari situ diajarkan. Nah termasuk di kita disuruh jadi qawamin yang dibaca Pak Ketua. Ayo orangnya aku beriman, benar jadi qawam. Qawam itu berasal dari kata qoma, menegakkan. Qawwam itu dari kata qoma, menegakkan. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pada surat Ali Imran ayat 34 itu laki-laki itu qawwam, dia menegakkan. Gitu. Menegakkan peraturan, menegakkan aturan. Bahkan qawwam itu mestinya bukan karena diterima jadi mantok, karena punya pekerjaan. Maka di dalam surat An-Nisa itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Karena kita tidak mengkaji kitab Allah. Kalau menerima menantu itu saya tanya kepada berapa gajinya? Bisa ngasih nafkah, padahal yang ditanya lebih dulu itu kelebihannya. Anak saya hafal 1 juz, Anda hafal berapa? Mesti lebih sedikit, bisa 1 juz, 1 ayat. Anak saya suka bangun malam, Anda sanggup nggak? Maka orang tua yang punya anak perempuan 3 kata Rasulullah langsung masuk surga. Sahabat bertanya, kalau 2 masuk surga. Maka dijelaskan di dalam surat An-Nisa itu, kenapa orang tua yang punya anak perempuan bisa langsung masuk surga? Karena dia harus mengawal kehormatan anak perempuannya itu sampai dia menikah. Waktu dia menikah, dia yang nyuruh anaknya tunggu dulu, bapak mau searching. Ini maka dulu ada di dalam agama itu bibit, bobot, bebek. Itu tugasnya ayah itu kalau pengen masuk surga karena punya anak perempuan. Kau menikahin anak saya, kau punya kelebihan apa? Sebelum nafkah. Oh iya, masuk surga. Amin. Dan
ayah yang masuk surga itu punya anak perempuan, mengawal anak perempuannya dengan wali. Maka dalam surat An-Nisa ayat 34 itu kaum yang baik seperti ini. Perempuan yang baik itu yang solihat, qanitat, hafidot, dijaga sama bapaknya supaya solihat, qanitat, hafidot. Terus supaya dia dijaga, wali-walinya dinasihati sama bapaknya, tengah teh ini punya penakan perempuan. Karena wali itu pertama itu bapak, kedua kakaknya bapak yang laki-laki, yang ketiga adiknya bapak yang laki-laki, yang keempat kakaknya si perempuan, anak perempuan laki kan? Yang kelima adiknya yang perempuan, yang enam itu mbahnya, 6 wali itu. Jadi kenapa kemudian kalau terjadi permasalahan suruh kembalikan ke wali? Karena walinya pernah diajarin tentang Islam oleh bapaknya si perempuan. Itu jaminan masuk surga itu. Itu di dalam surat An-Nisa. Ya cari bagaimana kenakannya ada yang ganggu, begini cara mengamankan. Dia harus dikawal. Kepada kakaknya bilang begitu. Kepada adiknya yang laki-laki bilang begitu. Kawal nih mbaknya, kawal nih adik perempuannya. Itu bapak yang begitu masuk surga langsung. Terus bilang ke mbahnya, ini cucunya bapak ini tolong dijaga karena bapak jadi wali. Makanya kalau ta'aruf orang khidbah itu biasa dikenalkan, ini kakeknya, ini pamannya, kakaknya bapak, adiknya bapak, kakaknya. Untuk apa? Kalau nanti perempuannya itu didolimi, maka qawwam itu tegak, baik itu orang tuanya dan wali lainnya. Kalau suaminya ternyata atau menantu kita mendolimi anak perempuan kita, datang tuh bapaknya, datang tuh kakeknya, datang tuh pamannya, kakaknya bapak, datang adiknya bapak, datang kakak perempuan, dan datang adik perempuan yang laki-laki. Benar ya? Nah gitu. Kalau bisa mengkondisikan seperti itu, sabar, melatih, mendidik perempuannya, menjaga sokna, tidak bisa. Nah, maka terakhir di situ disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berlaku adil. Dalam menegakkan keqawaman itu berlaku adil. Dan itu lebih dekat dengan takwa. Adil itu bukan sama rata sama rasa. Adil itu proporsional. Yang kecil dapat segini, yang besar dapat ini, yang perempuan dapat begini, yang laki-laki dapat begini. Bukan sama rata sama rasa. Kalau hukum iya sama rata sama rasa. Semua sama di depan hukum. Moga-moga ayat-ayat yang kita baca itu mengajarkan kepada kita bagaimana elegannya cara menjadi qawwam, pemimpin. Setelah belajar leadership di dalam surat An-Nisa. Silakan tambahan. Mau pertanyaan, mau sharing, mau apa? Silakan. Kalau dalam Islam itu ada yang namanya tasawuf itu gimana? Apa? Tasawuf. Ada. Iya. Tasawuf itu menajar silat itu Pak. Menghibur, ajar kembangan, tas atokar, itu baru syariah. Debuk, kedebuk, kedebuk, kedebuk. Kira-kira gitu. Kalau tasawuf itu sudah halus mainnya. Lebat, penting kaki tapi ya sampai belah punggungnya dan tulangnya yang teraki. Nah, itu namanya silat halusan. Nah, orang tasawuf itu seperti itu nanti memahami agama lebih halus, lebih lembut. Nah, jadi setelah belajar kasaran, belajar halusan. Nah, kira-kira gitu tasawuf itu. Jadi hatinya bersih, tidak gampang dendam, gitu, penuh kasih, gitu. Dan karena Allah, dia nggak butuh lagi baterai di luar, kan? Ngomong tak puji, tak aja kalau tidak dipuji. Baterainya dari dalam, mau dipuji mau enggak dia tetap ikhlas. Kira-kira gitu. Pelajaran tasawuf tuh. Nanti ada riyadhahnya. Riyadhah itu latihannya, tirakat, wirid, macam-macam. Pelajaran itu
semua. Bagaimana belajar pada the superhero. Siapa superhero kalau dalam Quran? Ya 124.000 nabi sama 114 rasul. Tapi dalam surat An-Nisa nanti jelaskan tidak semua namanya dikasih tahu, tapi ilmunya sudah di sini nih. Ini nih ilmunya Nabi Adam alaihissalam yang kemudian diberikan pelajaran asma'a kullaha oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang asma'a kullaha lalu diantarkan letterlek nama benda karena terjemahan. Karena memang Indonesia kan itu tidak bisa menyamai bahasa Arab. Kosakatanya itu tidak sampai 30.000 bahasa Arab. Di sini nih di dalam Quran ahli linguistik itu mengajarkan itu 50 ribuan. Jadi banyak yang kata bahasa Arab sini tak bisa dikejar sama bahasa Indonesia. Makanya perlu Quran itu dengan ngaji aslinya, tapi terjemahan bisa membantu. Nah, di mana kita belajar ilmu perang, ilmu tasawuf? Dari the superhero itu, para nabi, para rasul ada di sini semua. Maka kalau tidak tadabbur, hataman, tapi tak tadabbur, itu sedang mengkunci mati qalbu. Surat ke-40 surat Muhammad 47 ayat ke-24. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa orang-orang tuh enggak mentadabbur atau mereka dikunci ya? Yang kunci siapa tuh? Allah. Maka kata baginda Rasulullah SAW, nanti di akhir zaman tuh ada orang yang baca Al-Quran tinggal bunyinya yang bagus aja. Itu ada di akhir zaman. Tidak masuk ke tenggorokan, maksudnya tidak masuk ke kolbu, tidak tahu cara pakainya. Padahal Al-Quran ini kata Rasulullah, Al-Quran hujjatul laka au alaik. Al-Quran itu adalah senjata untukmu atau untuk menusuk kamu. Maka kalau dipelintir sedikit saja kita bisa tersesat gitu. Maka tadabbur itu isinya tafsir. Tafsirnya apa aja boleh bawa. Tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Hamka, bongkar. Terus sirah nabawiyah. Di zaman Rasulullah ayat ini dipakai gimana ya? Terus atharus sahabat. Di zaman sahabat ayat ini dipakai gimana ya? Terus kajian-kajian ulama belakangan, ulama salaf, ulama kontemporer. Ini dipakainya gimana ya? Kalau kita sedang jadi guru, jadi tentara, jadi pengusaha, gimana ya cara pakainya? Itu namanya tadabbur. Pahalanya besar kalau sampai gitu. Duduk saja di tempat tadabbur dapat sakinah. Allah akan menenangkan dadanya. Benar masalah apa saja tiba-tiba lapang. Kata orang masalah kita aja berat, sakitnya berat, otaknya berat, masalah keluarganya berat, tapi bisa tersenyum, lapang. Yang kedua, kalau orang mentadabbur itu, wa hafathumul malaikat. Malaikat menaungi kita sampai selesai. Dan memintakan ampun yang ada. Yang hebat yang nomor 3 itu, wa dzakarallahu fi man indah. Kita disebut namanya oleh Allah langsung dan disuruh malaikat pemikul arsy mendoakan kita. Itu penjelasannya di dalam surat Ghafir 7 sampai 9. Karena saking beratnya tadabbur itu, Pak. Panas, 7 panas. Lengki panas. Yes. Tapi pahalanya, Pak, kita disiapkan tiket surga sama malaikat pemikul arsy seperti surat Ghafir ayat yang ke-8. Maka saya heran ketika ada orang begitu titit bunyi suruk lalu keburu. Saya tegur tuh, Pak. Gitu. Saya tegur itu karena seringkali ngajinya pakai TikTok. Tidak tahu tentang usul fikih. Gitu. Karena sering dengar-dengar di TikTok, syuruk dapat pahala haji dan umrah sempurna. Enggak. Hadis itu enggak ada kata syuruk.
Coba lihat di hadis Tirmidzi atau hadisnya Tabrani, nggak ada kata syuruk. Syuruk itu hanyalah alasan dari Ibnu Abbas kecil radhiyallahu anhu ketika beliau tidak sholat duha. Itu nanti ada dalam surat Shad ayatnya ke-18. Kata syuruk isyraq itu satu-satunya. Jadi kejadiannya tuh nanti kalau sudah sampai surat Shad, ketika Rasulullah SAW menaklukkan Mekah, itu tafsir di surat Shad Ibnu Katsir. Kemudian Rasulullah SAW mampir di rumahnya Ummu Hani radhiyallahu anha, bibinya. Lalu mandi dan sholat duha, 2 rakaat. Rukuknya lama, sujudnya lama seperti berdirinya. Waktu penaklukan Mekah, Fathu Mekah, Makkah dikalahkan. Lalu dicari-cari Ibnu Abbas itu, ada pembantu yang sahabatnya Ibnu Abbas, Naufal. Dicari-cari sama dia, mana Ibnu Abbas? Suruh pakon sholat duha. Dibawa nih Ibnu Abbas di kecil sama temannya Maula itu di depan Ummu Hani. Tolong ceritakan malah apa jam duha. Lalu kemudian Ibnu Abbas yang ilmunya tuh hebat mengucapkan itu. Saya mendengar di dalam kitab Allah itu ada waktu isyraq di dalam duha. Coba lihat aslinya. Jadi isyraq itu bukan sebelum duha. Tapi karena kita kena TikTok, nah ini lagi tit takok tak melo syuruk. Karena anak-anak muda itu getol masalah agama. Kata Rasulullah itu nanti aku akan dipatahkan punggungnya dengan orang ahli ibadah tapi bodoh. Maka kita panggil tuh yang Kementerian Saudi. Kan anak-anak itu suka pakai dalil Saudi, suka syekh itu dipakai dan sebagainya. Panggil Kementerian Pendidikan, apa benar ngajarin begini di segitiga Kuningan di Jakarta, di Hotel JW Marriott. Kita panggil hanya selamat, benar nggak? Nah, Menteri Pendidikan itu bilang kalau belum baca kutubus sittah, kitab hadis yang 6, jangan berfatwa dan ngodet dan semua. Oleh dari TikTok ya share, malah corak ketela ustaz non pleno tadi di share, suruk tak ngerti dalam tafsir dan hadisnya dan Qurannya gitu. Jadi akhirnya supaya lebih tegar boleh kita tanya ke Syekh Saleh Utsaimin, yang kui hadis rasa penjelasan hadis. Beda boleh Syekh Al Albani, tak bitong kata Syekh Albani guys, nang Saudi. Kalian sekolah tak kena. So nak kalian dan ini hadis palsu ini. Tanya aki langsung ke Saudi. Nah, Syekh Saleh Utsaimin akhirnya membuat fatwa syuruk itu awal duha seperti perkataan Ibnu Abbas di dalam isyraq di dalam surat ini. Jadi dia bukan waktu sebelum duha habis itu duha, enggak, dia di dalam duha gitu. Maka di dalam hadis yang mendapatkan haji dan umrah sempurna baik dari riwayat Tirmidzi dan riwayat Tabrani enggak ada kata isyraq, duha. Nah maka isyraq itu harus di awal duha. Tapi karena kita sudah dan terlanjur tuh banyak yang jualan begitu tuh, nih pas gimana malah nih takut tak melo syuruk. Padahal syuruk tuh ya waktu duha. Maka di dalam hadis riwayat Tabrani itu yang wiridnya kemudian di masjid yang pakai masjid itu sampai duha. Jadi ngaji sampai kalau sebolong bisa oleh bukan oleh haji dan umroh karena dia masih oleh duha. Nah karena tidak mengerti usul fikih ini dan ki neng seneng ki mat semangat pon amonnya titit pas apa keluar dari pengajian, tidak tahu tentang fikul aulawiyah.
Padahal manabi kita sedang belajar Quran, thalabul ilmu, waktu sholat isya adzan kasih bisa diperpanjang pengajiannya. Disebutnya nanti isyanya ditakhir. Jadi isyanya bersikol belu, bersikol sangat karena pengajian kita lestari. Nah, sholat wajib saja bisa mundur gara-gara ngacih thalabul ilmi. Ini kepada orang saya kemudian takut tak nela sholat sunnah saya mana syuruk ngaji ini totok paham. Terbalik memahami fikih itu banyak, fikul ahkam, fikul awlawiyah, fikul muwazanah, fikih tentang skala prioritas, fikih tentang harmoni. Ini perlu disampaikan, kalau tidak kunrone roh akhir mana nih. Lamunya betul. Padahal ngopi jadi ada kopi. Nah, jadi kalau adzan isya saja bisa dilewat, yang wajib apalagi yang sunnah. Dan suruk itu ya duha artinya. Dan tidak ada hadis yang mengatakan suruk. Coba tunjukkan ke saya hadisnya. Itu kalau hadisnya Tabrani tersebut tulu dan kemudian mulai naik, artinya terbit lalu menini ya duha. Kalau di dalam hadisnya Tabrani benar-benar disebut duha. Barang siapa yang wirid ba'da subuh langsung ditutup dengan duha, wiridnya di masjid, dia dapat pahala haji dan umrah subuh. Kok bisa tuh ada hadis Tirmidzi yang kemudian tidak ada masjidnya? Karena ini rupanya keluasan Islam. Ada yang sudah wirid terus dipanggil ceklok ngantor, apa telat, apa itu dia bisa wirid tidak di masjid sambil menunggu duha, sambil nyetir, sambil numpak kereta, taksi. Itu banyak Allah Subhanahu wa taala menyiapkan yang begitu. Tapi yang afdalnya memang duduk di masjid. Sebelum kita ngelobi bisnis, ngelobi orang yang mau berdagang sama kita, lobi dulu yang maha kaya. Dengan cara begini. Ini termasuk pelatihan tasawuf, Pak. Melatih kesabaran, melatih percaya bahwa Allah ini maha kaya. Keburuan abang orang ternyata belum tentu diberi pinjaman, diberi bantuan, diberi asosiasi. Ini kalau duduk seperti ini ngelobi yang punya orang kaya, yang punya orang ngapel, kita ngelobi yang punya. Wallahu a'lam bishawab. Ngopi. Ayo. Nah, Anu Pak, makan campur. Aduh, Sama-sama ya. Iya Pak. Ki, belama beda closing statement menuntut Pak. Kita hir, dah ada. Nanti saya Yudi. Lembang. Oh, ini ke haji nih. Sadaqallahul adzim. Tuh.